benar tidak ketemu. Pemirsa, momen yang sangat menyayat. Seorang bayi mungil berusia 2 minggu berhasil diselamatkan oleh tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat. Orang tua bayi malang tersebut meninggal terseret arus banjir di Sumatera. Tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat bahu-membahu menyelamatkan seorang bayi mungil berusia 2 minggu yang terseret arus banjir di Sumatera. Bayi mungil ini akhirnya berhasil diselamatkan dibawa ke tempat yang aman, sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia imbas dari banjir bandang. Proses evakuasi bayi mungil berusia 2 minggu ini berlangsung dramatis dengan gotong royong warga di lokasi kejadian. Aksi heroik TNI Angkatan Darat mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Rele Timur Aceh. Selain itu, pemirsa, TNI bergerak cepat mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak melalui jalur udara. Inilah aksi heroik Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Yon Arhanud 5 CSBY dalam mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Rele Timur Aceh Utara. Sementara itu, Kodam Iskandar Muda mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan untuk warga terdampak bencana banjir dan longsor di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Bantuan ini dikirim sebagai respon cepat terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan akibat terputusnya beberapa akses jalan dan terbatasnya pasokan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Tangani bencana alam di Aceh, TNI Angkatan Udara evakuasi seorang ibu hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Maliku Saleh. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Tengah. Evakuasi tersebut merupakan respon cepat TNI AU untuk memastikan keselamatan warga di wilayah terisolasi. Pemirsa, krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah ramai-ramai datangi kantor bupati setempat. Sementara di Aceh Tenggara, pemirsa, antrean BBM mengular hingga sepanjang 2 km. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor bupati setempat. Warga berdobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa bupati. Mereka bertuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga. Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Nah, stok yang hari ini ada mungkin bapak-bapak saudaraku tahu bahwa di Lemah. Itu pun stok itu sengaja kita simpan untuk alat transportasi ke beberapa daerah pengantar bantuan. Ada 97 desa lagi yang belum hari ini terisolir. Ini butuh BBM. Nah, sekarang saya pertanyakan pada saudaraku. Kalau saudaraku ini juga minta, saya akan berikan. Tapi bagaimana transportasi kita, saudara kita yang dibagi tugas bersama Prokopimda
untuk membawa alat bantuan kepada daerah. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik. Krisis BBM juga terjadi di salah satu SPBU di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan antrian terjadi sejauh 2 km. Akibat membludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian 5 liter untuk sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Warga rela antri lantaran tidak sanggup membeli BBM eceran di pedagang eceran. Dari Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara Aceh, Yusradi, Media Arjuna, A-News melaporkan. Kelangkaan BBM semakin parah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km. Bahkan warga tak tidur semalaman untuk antri BBM di SPBU. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemacetan parah bahkan terjadi sejak malam hingga pagi hari. Warga kini semakin kesulitan memperoleh BBM di SPBU lantaran SPBU juga sudah kehabisan stok. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Sementara pasokan dari Dumai juga dikurangi, di mana setiap SPBU di Mandailing Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Warga terpaksa tidak tidur semalaman suntuk karena takut antriannya diserobot. Polres Mandailing Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU untuk antisipasi kericuhan. Jam 12 bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini bang. Kalau nggak antri? Ini ke sini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personil di sini, gabungan. Baik itu Intel, Reskrim, Kamarta, dan Paskas. Untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir semua wilayah terdampak. Warga yang mengantri untuk mendapat BBM diimbau sabar hingga pasokan BBM sudah kembali normal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara membuat warga harus antre berjam-jam di SPBU. Panas terik yang menyengat membuat sejumlah ibu-ibu yang mengantre jatuh pingsan. Seorang ibu jatuh pingsan saat mengantre untuk mengisi BBM sepeda motornya di SPBU Kota Panyabungan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diketahui warga tersebut sudah mengantri selama 3 jam. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong ibu yang sudah terkulai lemas dengan memberikan sebotol air mineral. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan lamanya. Dari jam 10 pagi itu? Ya, 10 pagi. Belum dapat minyak juga? Belum dapat minyak sama sekali. Berarti ini antreannya masih panjang, Bu, ya? Iya, tadi masuknya sekitar jam 11-an, tapi cuma ini kan ditunggu sampai jam 10, memang nggak dapat. Nggak dapat? Jadi dapat nggak kira-kira Ibu nanti minyaknya ini, saking ramainya antrean ini? Insyaallah, mana tahu, mudah-mudahan dapat. Dapat, Bu, ya? Malam udah ngantri dari bensin. Ratusan siswa yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara dievakuasi anggota TNI. Evakuasi siswa menggunakan helikopter dan pesawat Hercules milik TNI. Ratusan siswa berlarian saat memasuki helikopter milik TNI di lapangan Matauli menuju Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi awal. Sebanyak 150 siswa ini sebelumnya terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara.
momen lucu terjadi saat para siswa tiba di lokasi pengungsian. Salah seorang siswa menanyakan kepada petugas soal apakah ada biaya evakuasi naik pesawat TNI tersebut. Bayar nggak Pak katanya? Nggak ada bayar. Izin saudara nggak ada yang bayar. Terima kasih Pak. Ya. Baik belajar. Terima kasih Pak. Pakai jadi AU Pak. Pakai jadi AU. Baik-baik ya. Setelah dilakukan konsolidasi awal di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, selanjutnya para siswa dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan pesawat angkut Hercules menuju Lanut Suwondo, Medan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberi bantuan melalui udara ke Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Pancung Tabas, Sumatera Barat. Pemberian bantuan lewat udara ini untuk demi menjangkau daerah yang infrastruktur jalannya terputus di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ya pemirsa, saat ini saya tepat berada di Bandara Sultan Syahrir, Kota Padang, di mana saya akan mengikuti pendistribusian bantuan menggunakan helikopter dari BNPB untuk menyalurkan bantuan menggunakan transportasi udara, di mana kalau melewati darat infrastrukturnya masih terputus. Nah, saat ini anggota dari TNI Angkatan Udara maupun BNPB sedang memasuki makanan berupa, tadi saya melihat beras, ada gula, ada mie instan begitu. Ya, nanti saya akan mencoba untuk mengikuti kegiatan BNPB di daerah pesisir selatan. Ya pemirsa, proses penyaluran bantuan untuk warga yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat sudah selesai. Hari ini saya sudah mengikuti proses penyaluran bantuan ke daerah Pancung Tabah, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk lokasinya memang tadi kami turun di persawahan warga dan langsung anggota BNPB menurunkan bantuannya dan langsung disambut oleh warga Pancung Tabah. Ini sebagai bentuk atau langkah pemerintah untuk mempercepat bantuan agar diterima oleh masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Bagus Prasetya, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dampak banjir dan longsor Sumatera Utara melalui udara. Kapolri ingin memastikan percepatan bantuan untuk warga. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk memantau langsung situasi bencana banjir dan tanah longsor. Dalam tinjauannya, Kapolri melihat secara menyeluruh dampak kerusakan akibat bencana termasuk infrastruktur vital yang tampak terputus total dan tergerus derasnya arus. Patroli udara yang melibatkan 3 helikopter ini juga diikuti Menko PMK, Kapolda Sumut, hingga Ketua Umum Bayangkari. Kapolri memastikan bahwa sejumlah wilayah masih terendam banjir dan beberapa jalur utama tidak dapat dilalui. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyerahkan bantuan untuk korban bencana. Bantuan diantaranya 8 truk yang berisi bahan makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Bantuan diserahkan langsung kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Bantuan tersebut kemudian langsung didistribusikan ke posko pengungsian warga terdampak banjir di Gor Pandan, Tapanuli Tengah. Nah, itu yang banyak.